maka para kiai tadi bersepakat untuk menggelar segera dalam waktu dekat ini pertemuan yang menghadirkan para sesepuh ulama Nahdlatul Ulama itu yang akan dituan oleh Pondok Pesantren Fidul Ayo. Nah, maka ya kita akan lihat semua nanti, makanya termasuk rapat harian Suriah yang lalu beserta hasilnya ini juga kita ukur dengan sistem konstitusi organisasi. Nah, dalam kesempatan pertemuan malam ini yang dihadiri kira-kira sekitar 50 orang kiai dari berbagai daerah, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ini ada Syekh Ali Akbar Marun dari Medan, Sumatera Utara. Ya, beliau adalah selain Roy Surya juga adalah salah seorang anggota Ahlul Halli wal Aqdi pada Muktamar ke-34 di Lampung sekitar 4 tahun yang lalu. Tidak ada suara lain dari para kiai yang hadir ini selain menyesalkan apa yang terjadi dengan rapat harian Suriah yang lalu berikut yang disebut hasil berupa risalahnya. Semuanya menghendaki agar segala sesuatu yang jadi masalah dalam organisasi dikembalikan kepada ADART, dikembalikan kepada sistem aturan yang ada, dan kalaupun ada kekurangan-kekurangan, ganjalan-ganjalan harus diselesaikan bersama tanpa mengembangkan konflik di antara jajaran kepemimpinan yang ada. Tadi juga ada sejumlah kiai yang mengikuti secara Zoom karena terlalu sepuh atau terlalu jauh sehingga mengalami kesulitan untuk bisa sampai di sini, dan ada kira-kira sekitar 50-60 kiai yang ikut serta dalam pertemuan kali ini. Dan insya Allah nanti akan digelar pertemuan yang lebih luas dengan menghadirkan para kiai sepuh lebih banyak dan juga unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama yang akan dituan rumahi oleh Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. Insyaallah waktunya belum ditentukan, tapi kesepakatan di antara para kiai tadi sudah dicapai. Segera tidak lama lagi akan diselenggarakan pertemuan itu. Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka jalan keluar dari masalah yang ada sekarang, karena ya Nahdlatul Ulama tentu akan menyandarkan diri pada kebijaksanaan yang ada di dalam ilmunya para ulama. Saya kira demikian. Sedangkan ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa ini ada unsur politis di dalam unsur politis itu orang bisa khawatir, tapi unsur politis apa? Dengan analisis seperti apa? Ini semuanya nggak jelas. Ya, dalam setiap dinamika yang melibatkan pro kontra seperti ini, orang selalu menyebut-nyebut unsur politis. Tapi ini politiknya siapa, untuk siapa, hari ini kita belum bisa melihat apa-apa. Yang ada sebetulnya adalah terutama perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan informasi-informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas. Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah, maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah. Karena fitnah itu perbuatan tidak adil yang dampak terhadap korbannya itu akan terlalu berat. Maka informasi itu harus diklarifikasi, dan rumor-rumor yang tidak jelas yang merupakan praduga, prasangka harus dihentikan dan bukannya dihapuskan. Saya kira itu aja. Satu lagi aja ya. Satu lagi ya. Pertama terkait risalah hasil dari bagaimana mengingat ada batas
PBNU di sini kan tidak terlihat mana posisi. Ya, begini, pertemuan ini sebetulnya adalah inisiatif Tanfidiyah PBNU dalam hal ini yang saya wakili dengan mengundang para kiai-kiai ya, karena kami ingin mendapatkan masukan, nasihat, arahan-arahan para kiai di dalam situasi yang sedang kita hadapi ya, sehingga undangannya memang saya tanda tangani sendiri sekedar untuk menghadirkan para kiai. Tapi kami mengundang secara umum ya tidak bisa, karena sebetulnya kenyataannya di antara para kiai-kiai ini tidak ada pihak memihak. Semuanya ini adalah komunitas kiai ini semuanya adalah komunitas yang tunggal sebetulnya dari para kiai ini, tidak ada pihak memihak. Nah, yang diharapkan dalam silaturahim pada malam ini adalah saran dan nasihat para kiai tersebut, dan beliau-beliau sudah menyampaikan semuanya satu-satu dan secara seragam. Iya, mohon maaf. Para kiai yang hadir tadi sudah menyampaikan satu persatu pemikiran, nasihat dan saran masing-masing, dan semuanya seragam, menyesalkan apa yang terjadi dengan rapat harian Suriah itu serta risalah yang disebut sebagai hasilnya, dan mengharapkan tidak ada pemaksaan pengunduran diri maupun pemecatan secara paksa. Nah, karena memang apabila dikaitkan dengan pemberhentian mandataris, maka rapat harian Suriah itu tidak memiliki legal standing, karena rapat harian Suriah tidak berhak memberhentikan mandataris, itu masalahnya. Jadi rapat harian Suriah itu mengikat seluruh jajaran Suriah, ya, seluruh jajaran Suriah itu yang ditetapkan di dalam sistem aturan kita. Jadi apapun yang diputuskan mengenai siapapun di luar jajaran Suriah itu di luar jurisdiksinya Suriah, kira-kira begitu. Ya. Nah, maka ini perlu dipahami sehingga tidak bisa misalnya rapat harian Suriah itu memberhentikan siapapun, memberhentikan pengurus lembaga saja tidak bisa, apalagi mandataris. Maka apa yang disebut sebagai keputusan rapat harian Suriah beberapa hari yang lalu, ya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa mengikat, dan tidak akan ada ujungnya. Yang ada cuma ya keributan-keributan yang tidak jelas arahnya, dan itu bisa dilihat dengan gamblang sekali. Maka para kiai yang hadir pada malam hari ini menyadari hal itu, melihat bahwa tidak ada arah yang maslahat, ya, arah yang maslahat, arah yang konstruktif selain berdamai, ya, selain islah di antara yang berbeda pendapat, ya, dan tabayun terhadap informasi-informasi tidak jelas yang cenderung mengarah kepada fitnah, supaya diklarifikasi dengan baik. Nah, karena di NU ini masih ada otoritas-otoritas moral yang lebih kuat,
yaitu para kiai sepuh seperti Kiai Nurul Huda Jazuli dari Pelosok, Kiai Anwar Mansur dari Lirboyo, Buya Muhtadi Dimyati dari Banten dan lain sebagainya. Maka para kiai tadi bersepakat untuk menggelar segera dalam waktu dekat ini pertemuan yang menghadirkan para sesepuh ulama Nahdlatul Ulama itu yang akan dituanai oleh Pondok Pesantren Sidoarjo. Kita menunggu nanti bagaimana komunikasi di antara beliau-beliau untuk menetapkan waktunya. Tapi tempat sudah disepakati, yaitu di Pondok Pesantren Sidoarjo. Demikian ya, cukup saya kira. Terima kasih semuanya. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.